Fadel 12 tahun dituntut denda 1 miliar. Ya, secara jujur saya sedih, saya kasihan. Pertama, yang 1 miliar saya pastikan nggak mungkin orang tua yang mau. Dan itu katanya akan diganti dengan 6 bulan penjara. 6 bulan apa 2 tahun? Lupa saya. Tapi 1 miliar ya, Sabta ya. 1 miliar denda. Dan minggu lalu saya dapat keterangan di media sudah ada pledoi dari saudara Fadel Al-Fajar tadi. Saya berharap putusan terhadap Fadel ini ringan, karena saya tahu perjalanan mereka dan saya tahu juga bagaimana Loli sebelumnya, dan mudah-mudahan saudara Fadel sabar dan besok barangkali akan atau Rabu depan akan masuk pada agenda replik dari pihak jaksa penuntut umum. Kemudian tentang Nikita Mirzani, ya saya untuk kali ini prihatin kenapa penangguhan penahanan ini tidak dikabulkan. Menurut saya di posisi saat ini, toh dia sudah ditahan sekian bulan, sebaiknya diberikan penangguhan penahanan. Pertama, memang anaknya masih kecil dan dia memang sakit, yang mungkin operasi di hidung, operasi di muka, atau mungkin gigi dan lain sebagainya. Saya kira kemanusiaan. Dan kasus Nikita ini bukan kasus yang ringan karena ancaman hukumannya berat sekali. Maka tuntutan dimaksud terus saya untuk dia ditangguhkan, diharapkan ya permohonan untuk ditangguhkan pantas untuk dikabulkan atas dasar kemanusiaan. Walaupun sebenarnya kita berpikir dengan dia di dalam dunia medsos kita ini berkurang hiruk pikuknya, tetapi karena posisi saat ini dia anak kecil, ya, sepatutnya ditangguhkan. Saya kira itu dari saya. Silakan jika ada pertanyaan. Hukuman 12 tahun buat Fadel, 12 tahun dan 1 miliar. Menurut Abang, apakah itu fair, Bang? Dengan yang... Saya jawab itu tidak fair. Kenapa? Pertama, logika hukum kita kan judulnya anak di bawah umur. Loli anak di bawah umur dilakukan kekerasan seksual, berhubungan badan karena dia di bawah umur. Pertanyaannya, di bawah umurnya ini kan undang-undang terbaru. Sebelumnya kan 17. Sekarang 18. Oke. 18. Anak ini pun sebelum dia 18 sudah gak perawan lagi kok. Dan sudah berhubungan badan juga gitu. Cuma Fadel ini dapat sialnya, itu aja. Jadi apa yang dialami Fadel, apalagi saya dapat informasi dari salah seorang saksi yang dekat dengan saya juga, bahwa Loli sudah mengakui bahwa tidak ada aborsi. Tidak ada aborsi. Yang ada hubungan badan. Nah, pertanyaannya, kalau hubungan badan sudah pernah terjadi, bukan dengan Fadel dan bukan sekali, tapi beberapa kali juga, baik di Indonesia, baik di UK. Kenapa harus seberat ini dituntut ke saudara Fadel? Jadi saya kira ini hakim harus betul-betul cermat untuk memperhatikan kasus Fadel. Ya, beliau itu masih anak-anak, kalau ini sampai divonis 10 tahun atau 8 tahun kan berat sekali ya. Saya kira itu. Bang, kalau untuk Nikita sendiri biasanya alasan majelis hakim menolak penangguhan penahanan itu apa sih biasanya? Iya, pertama alasan menolak. Alasan menerima apa alasan menolak? Ya, alasan menolak satu, pertama dikhawatirkan melarikan diri. Yang kedua, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Dikhawatirkan mengulangi perbuatan yang sama. Nah, kalau tiga ini mereka khawatir,
Iya kan? Maka mereka tolak, baik di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Apakah kalau dia ditangguhkan bisa melarikan diri? Ya kalau itu dikhawatirkan, pengadilan bisa kirim surat ke imigrasi agar dia dicekal. Kalau dia takut mengulangi perbuatan yang sama, jangan kasih dia main Instagram atau jangan kasih main HP, kan boleh. Kalau takut dia menghilangkan barang bukti, kan HP-nya sudah disita, sudah diperiksa. Itu. Tapi karena hakim berpendapat salah satu dari 3 itu barangkali belum cukup meyakinkan mereka, mungkin akan melarikan diri, mungkin akan menghilangkan barang bukti, mungkin mengulangi perbuatan yang sama, sehingga ditolak. Nah, alasan untuk mengajukan penangguhan juga ada. Pertama ibu, yang kedua tulang punggung keluarga, yang ketiga mengurus anak-anak yang masih bayi, dan keempat sakit yang berkelanjutan sehingga perlu penanganan. Itu alasannya. Untuk perilaku Nikita semasa persidangan sendiri berpengaruh nggak dengan ditolaknya penangguhan, Bang? Ya, saya kira itu juga. Memang kan rusuh kan. Nah, tapi setelah kemarin kita bersuara semua, datang polisi, kemudian dibatasi, lalu kemudian terjadi demo, lalu kemudian sidangnya online. Nah, saya lihat udah nggak berisik lagi. Nah, kalau udah nggak berisik begini, nggak salah juga kalau ditangguhkan, saya kira. Begitu. Cukup. Bang, satu lagi dong, mau update kasus yang di Polres Selatan yang Saya terhadap NM itu sudah naik sidik. Lalu kemudian laporan Nikita, katanya kami melakukan, terutama Bu Ade, pengeroyokan. Itu sedang diuji dan saya sudah komunikasi dengan penyidik dan terlihat di CCTV justru yang menarik rambutnya Nikita itu adalah Loli. Itu sudah kita lihat. Nah, jadi untuk proses hukum itu ya saya kira berjalan dan kita lihat nanti bagaimana penyidik bisa mengambil posisi penanganan kasusnya agar ada kepastian. Tapi yang pasti kasus itu jalan dan barang bukti juga sudah kita serahkan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti akan ada penjelasan dari pihak Polres Jakarta Selatan. Begitu. Cukup? Mumpung lu sabta ngananya. Cukup udah.